pada hari ini semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Serawung Karyo Bakul persembahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pemirsa, branding adalah proses dalam meningkatkan pemasaran produk industri kecil dan menengah atau IKM. Dengan branding yang kuat, produk IKM dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian konsumen. Lalu apa saja manfaat branding produk IKM untuk meningkatkan pemasaran? Kita akan membahasnya di podcast Serawung Karyo Bakul dengan tema manfaat branding produk IKM untuk meningkatkan pemasaran. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa. Yang di sebelah saya Insinyur Intan Mestikaningrum MSI atau biasa disapa Bu Intan. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak DIY. Bu Intan, apa kabar? Baik-baik saja Mbak, selamat pagi untuk pemirsa. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Intan sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini. Terima kasih sekali. Kemudian narasumber yang kedua RB Dwi Wahyu SPD MSI. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD DIY. Pak Dwi, apa kabar? Sehat. Sehat, semangat ya Pak ya? Semangat. Luar biasa, matur nuwun Pak Dwi sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan narasumber yang ketiga, Ibu Nur Hayati Eskom atau disapa Bu Ati. Beliau adalah owner Bakpia Menu. Bu Ati, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Ati sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini adalah manfaat branding produk IKM untuk meningkatkan pemasaran. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan manfaat branding, mungkin bisa disampaikan dari Bu Intan seperti apa sih Bu, seberapa penting sih Bu branding ini untuk para IKM ini Bu? Ya. Terima kasih untuk branding ini sangat penting yang bagi IKM karena itu yang akan menunjukkan kekhasan dari suatu produk IKM itu untuk dilihat atau dilirik oleh konsumen dan mempunyai daya jual sehingga para konsumen itu berminat untuk membeli branding tersebut. Jadi misalnya seperti tas gitu ya, Alra gitu, orang akan sangat melihat dan selalu mengingat, oh itu tas yang seperti itu adalah tas produk Alra. Begitu juga kalau kita di sini ada Bakpia Menu. Jadi kalau sudah merasakan Bakpia Menu, oh rasanya seperti itu dan konsumen itu sangat berkesan dengan produk dari Bakpia Menu, dia akan selalu membeli dan mengajak relasinya atau teman-temannya itu untuk membeli Bakpia Menu gitu Mbak. Oke, nah kalau menurut Bu Intan sendiri nih, manfaat dengan adanya branding bagi para pelaku IKM ini seperti apa nih Bu? Manfaatnya itu sangat penting Mbak, karena itu akan menunjukkan kekhasan dari produk para IKM itu. Beda dengan IKM yang tidak ada brandnya. Jadi orang atau konsumen masyarakat gitu tidak akan melihat kekhasan dia gitu, meskipun produk itu sebenarnya bagus tapi nggak ada namanya atau brandnya gitu ya. Jadi orang nggak akan mengingat, jadi apa sih yang kemarin saya beli, apa sih yang kemarin saya lihat, lupa gitu kan. Tapi kalau ada kekhasan, oh ini Bakpia Menu atau ini pai susu dari produk Menu gitu ya. Jadi orang tuh akan mengingat, bahkan itu tuh merupakan suatu brand dari produk. Begitu juga untuk produk-produk lainnya selain makanan juga seperti tas-tas, bahkan kalau brand di luar negeri itu juga sangat terkenal. Kalau Louis Vuitton gitu ya, orang kan langsung aduh keren gitu kan. Nah, jadi itu tuh menunjukkan suatu kekhasan dari suatu produk IKM yang akan memberikan kekhasan dari produk IKM tersebut. Identitas sendiri gitu ya Bu ya, luar biasa. Terima kasih Bu Intan, nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Ati selaku owner Bakpia Menu. Bu Ati, sebelum saya bertanya lebih jauh, kalau boleh diceritakan ini Bu ya, Bakpia Menu ini sudah berapa lama ini Bu? Bakpia Menu itu sudah berapa ya, dari tahun 2017. Dari tahun 2017. Nah, sejauh ini strategi branding pemasarannya yang dilakukan oleh Bakpia Menu ini seperti apa Bu? Kalau strategi yang kami lakukan itu kalau untuk Bakpia sendiri kita memang pemasarannya ada offline dan online.
Dan kita membuat brand menu itu awalnya memang dulu bukan menu, kemudian di tahun 2018 ketika kita pindah ke Jalan Menuan itu dan kita mau mengurus legalitas HKI Mbak. Jadi kan kalau kita punya produk itu untuk brandnya juga harus kita legalkan. Kalau enggak nanti ya itu tadi ketika kita mau menguruskan legalitasnya ternyata produk saya yang sebelumnya itu mereknya sudah dimiliki oleh produk lain. Nah akhirnya saya membuat dengan kata menu itu dari Jalan Menuan kita ambil kata menunya, akhirnya keluarlah bakpia menu itu. Dan strateginya kami menginginkan bahwa produk yang kita punya itu ada pembeda dengan bakpia yang sudah ada. Jadi kita tetap memprioritaskan atau mengutamakan dari rasa, kemudian varian rasanya, kemasannya juga. Mungkin yang selama ini kebanyakan kalau bakpia itu dengan angka-angka ya Mbak. Nah kami mencoba untuk keluar dari itu nggak pakai angka. Jadi brand yang kita pakai dengan kata menu itu tadi. Oke, kalau sejauh ini tadi pemasarannya offline dan juga online ya Bu ya. Kalau dari segi pemasaran baik offline maupun online ini lebih banyak diminati yang mana atau lebih ramai yang mana nih Bu? Kalau sejauh ini kami lebih banyak di offline-nya. Untuk bakpia sendiri kita punya strategi sendiri untuk penjualannya karena kalau di Jogja itu kan bakpia sudah banyak ya. Jadi untuk ada pembedanya itu selain kita menginginkan produk itu enak, jadi kalau orang beli itu udah ngicipin oh enak, jadi kan dia tertarik untuk beli lagi. Nah strategi yang kita pakai sampai saat ini, jadi di toko itu kita jualnya nggak langsung yang sudah jadi kita pajang nggak Mbak, jadi kita open kitchen di toko. Jadi tahu kalau produk itu fresh setiap hari. Jadi itu juga menurut saya itu adalah untuk brand yang saya miliki itu menjadi orang yang datang ke situ tetap ingat bahwa itu adalah produk yang dari menu dan dia bisa mungkin menginformasikan ke orang lain ketika datang ke Jogja cari bakpia menu aja. Karena bakpianya selalu fresh tiap hari. Jadi masih anget-anget gitu ya yang dimakan ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ati. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Dwi. Pak Dwi, kalau Pak Dwi melihat nih Pak ya, seberapa penting sih Pak branding bagi para pelaku IKM ini Pak? Kalau saya mengamati bahwa persepsi branding tidak hanya dari sisi bungkus, packaging menurut saya. Branding itu ya dalam arti luas. Ketika Mbak Ati tadi bilang bahwa pemasaran kita ini tidak hanya offline tetapi online. Nah, bagaimana kita membranding di dunia maya? Apakah cukup dengan packaging begini? Kan enggak juga. Harus ada narasi yang mengatakan bahwa ini bakpia, ini barang bagus. Maksudnya tanpa pengawet atau bagaimana, dan itu harus dinarasikan di dalam online. Kalau Mbak Ati itu masih didominasi oleh penjualan offline, saya kira harus berbenah diri bagaimana penjualan online. Penjualan online bukan berarti terus tidak fresh sebetulnya, tinggal menarasikan. Maka di dalam packaging penting ada yang namanya batas masa expired itu harus tercantum. Nah, mengapa saya katakan branding itu tidak hanya dari kacamata bungkus begini, tapi memang di branding betul. Kenapa namanya menu? Oh, ternyata di Jalan Menuan ada filosofinya di sana. Nah, itu harus diceritakan. Menurut saya harus diceritakan di dunia online. Jadi begini, kita harus menciptakan yang namanya passing product. Passing product itu apa? Bahwa kita misalnya merek apakah bisa menjadi passing product? Passing itu mengumpan judul merek ya. Merek ini akan menjadi orang tertarik seperti apa sih? Gitu kan? Dari namanya ini aja, kalau ini didengar aja sudah marketable, itu menjadi sesuatu banget. Orang tertarik dulu hanya dari judul. Dari judul itu akan menjadi orang penasaran.
Ini namanya branding. Membranding bagaimana baru dia dengar judulnya aja, mereknya aja, dia sudah penasaran. Ini penting harus dipahami oleh teman-teman UMKM ya. Nah, hari ini kita belum sadar itu bahwa banyak sih kita nih UMKM banyak sekali, tetapi yang sadar tentang bagaimana membranding produk dan sebagainya. Bukan berarti mereka itu produknya jelek, enggak juga. Tapi dia malas untuk membranding ini, mencari izin, ini kan udah haki juga kan, sudah haki begitu, sehingga ketika dia di pasar sudah tidak ada kekhawatiran lagi bahwa mereknya Mbak Ati ini akan ditiru oleh orang lain. Nah, menurut saya ketika branding ini sudah selesai, apakah dengan branding itu terus pasar selesai? Belum juga, enggak juga. Tetapi branding ini menjadi modal awal bagaimana dia bisa masuk kepada pasar yang seluas-luasnya. Itu yang paling penting. Menurut saya hanya tuh branding begini, apakah terus pasarnya laris? Enggak juga, enggak juga. Artinya bahwa branding ini akan menjadi awal dia bebas untuk masuk pasar. Karena branding itu termasuk di dalamnya ada perizinan. Ada perizinan. Ketika mungkinnya bungkusnya bagus sekali gitu, tapi izinnya tidak tercantum di dalam packaging itu, ya orang pasti Kan ragu membeli. Ragu itu. Pembeli itu kan butuh safety ya, butuh safety. Sama-sama apakah entah itu dicantumkan halal beneran atau tidak, tetapi ketika dia membaca halal itu sudah ini aman gitu. Sampai maka sebenarnya branding itu juga harus dimasukkan di dalam narasi di packaging, misalnya tanpa bahan pengawet. Itu penting hari ini, karena hari ini itu seluruh penyakit itu ya karena bahan pengawet. Penyakit ditimbulkan dari situ. Maka di kami juga ada yang namanya pengamanan produk. Pengamanan produk penting sekali. Sehingga ketika branding sudah selesai, di situ branding sudah selesai, produknya bagus dan memastikan bahwa produk itu aman. Produk itu aman ya ada expirednya. Ada di situ Anda narasinya misalnya tanpa bahan pengawet, terus bahannya apa dan sebagainya, itu harus ada. Itu apa namanya menjadi tadi passing produk tadi, orang akan tertarik. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, bagaimana kita membuka pasar? Tadi Mbak Ati udah bilang, saya didominasi oleh offline, online-nya masih apa namanya kecil. Mengapa? Berarti Mbak Ati mungkin bermainnya di digital kurang, atau sudah bermain tetapi tadi narasinya, membranding itu tidak hanya sekedar ngomong bungkus, tapi bagaimana membranding bahwa produk itu paling the best. Produk itu paling the best daripada yang lain. Itu menurut saya strategi tersendiri. Nah, selain itu juga bagaimana kita menembus pasar, sekarang sudah ada aturan lagi. Ada aturan lagi, aturannya apa? Sekarang produk itu, kalau ini bicara bakpia, ya bahan bakunya minimal 40% itu kandungannya adalah produknya punya lokal. Punya lokal. Nah, sekarang namanya bakpia. Ini pakai apa misalnya? Kayak gandum, kacang hijau, apa? Ya, gula. Ya, gandum mesti itu impor gitu. Itu nggak boleh sekarang, nggak boleh loh. Nah, ini harus dicantumkan bahwa ini sudah P3DN, bahwa kandungan lokalnya sudah minimal 40%, gitulah. Nah, hari ini ngomongin pasar untuk memfilter itu, sekarang sudah ngomongin sistem pengadaan barangnya. Di beliaunya itu kalau pengadaan barang snack gitu, ya di situ sudah harus ada kandungan lokalnya berapa persen gitu. Jadi sistem itu sudah, kamu bisa masuk di dalam sistem itu, dari sisi perizinan harus selesai dulu, Mbak. Nah, kalau Mbak Ati belum punya sertifikat P3D, nanti bisa minta diindang. Itu, tapi produk jenengan juga harus memastikan 40% itu kandungan lokal. Minimal. Boleh lebih, boleh. Tetapi minimal harus 40%.
Nah setelah ini selesai, sekali lagi saya tadi bilang bahwa ada pasar yang luas yang kita bisa masuk di situ. Bisa masuk di dalam sistem, di dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan juga bisa. Jarang loh saya disuguhi snack di kantor saya itu mesti ada bakpia itu. Karena orang lihat bakpia itu sudah makanan yang terbiasa. Nah bagaimana sekarang sama-sama ngomongin bakpia tetapi dengan produk yang lain kan begitu kan. Makanya ada pai susu dari basisnya tetap bakpia, terus ada bakpia yang itu Ya ubi. ya itu menurut saya tapi ngomongin bakpia. Nah di kami itu di setiap hari itu kan ada kunjungan dari daerah manapun, tapi snacknya nggak pernah ada bakpia, nggak pernah ada bakpia. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah ketika Mbak Ati sebagai punya produk bakpia belum bisa masuk di situ karena tidak masuk di dalam sistem. Jadi penting ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa branding it's okay, tetapi kita juga harus bisa masuk di sistem. Pengadaan barang dan jasa tentang makanan dan minum itu di pemerintahan gede banget. Salah satu itu kan ada di kota ya. Di kota itu ada 38 miliar. Itu hanya urusan makan dan minum. Belum di kabupaten-kabupaten. Artinya pasar itu sudah ada. Pasar itu sudah tersedia. Hanya ketika kita mau masuk di pasar sana, ada rambu-rambu yang harus diselesaikan. Nah persoalannya UMKM kita ini lemah. Kesadaran untuk membranding diri. Sampai kepada membranding produk. Supaya dia bisa leluasa masuk di pasar itu menurut saya belum optimal ya Bia, menurut saya. UMKM banyak sekali, kita UMKM itu luar biasa. Sampai kepada katanya masih ada survei 98% itu perekonomian di DI itu digerakkan oleh UMKM. Tapi UMKM yang mana kan gitu. Pasca Covid itu ya UMKM yang dadaan gitu, dia cari NIB tetapi tidak hanya untuk usaha, itu untuk utang bank. Karena utang bank sekarang nggak usah tanda tangan, cukup NIB. Dan motivasinya beda. Tetapi di dalam daftar gitu, sudah masuk UMKM, padahal dia nggak punya produk ini. Gitu loh. Maka ya ini menjadi evaluasi di pemerintah bahwa belum tentu orang yang punya NIB itu dia berusaha betul. Tapi untuk persyaratan yang lain, misalnya gitu, NIB waktu pasca Covid gede banget karena untuk waktu itu syaratnya untuk mendapatkan bantuan dari presiden. Ya berarti ya, pernah kan itu pasca Covid itu. Itu padahal yang namanya sekali lagi perizinan tadi adalah salah satu modal awal untuk bisa masuk pasar seluas-luasnya. Saya kira itu Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dwi. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Intan. Bu Intan, elemen penting yang ada dalam branding produk untuk IKM itu seperti apa Bu? Apa saja Bu elemen pentingnya? Jadi dalam branding produk itu IKM tadi sudah disebutkan Pak Dwi ya. Itu juga yang paling penting itu izin gitu kan. Kemudian kalau untuk makanan itu ada sertifikasi halal. Kemudian BPOM. Kemudian ada juga kalau yang sudah mengurus HKI itu juga harus mencantumkan hakinya. Kemudian ada Jogjamark dan yaitu haki dan Jogjamark itu. Oke. Nah, terkait dengan strategi branding yang efektif ini untuk para pelaku IKM gitu. Seperti apa sih Bu yang efektif itu? Untuk strateginya dia harus mempunyai kekasan untuk nama maupun packagingnya, dan juga tadi juga Pak Dwi sudah mengatakan tidak hanya nama aja sama packaging, tapi juga ada narasinya. Jadi bakpia itu terbuat dari apa gitu, kemudian keunggulannya apa, rasanya mungkin variasi gitu ya, tidak hanya
bumbu hitam aja, tapi juga ada yang tiramisu, rasa coklat, keju, matcha gitu ya. matcha. Jadi semakin dia berinovasi itu IKM itu akan semakin berkembang. Jadi tidak hanya satu macam, kan banyak konsumen yang membutuhkan itu tidak hanya di satu rasa. Jadi ada mungkin satunya suka coklat, yang satunya suka tiramisu atau matcha gitu. Jadi semakin berinovasi, semakin produknya variatif, IKM itu akan cepat berkembang gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Intan. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Ati, menyambung tadi yang dikatakan oleh Pak Dwi dan juga Bu Intan terkait dengan membranding filosofinya dari bakpia Menuk itu sendiri, baik di sosmed maupun di kemasannya sendiri. Nah, sudah ada belum itu, Bu? Kalau untuk di kemasan, ini kalau seperti Sewu Bakpia, kami memang untuk yang lebih detailnya kami belum tercantum di sini. Jadi mungkin hanya ada kayak gambarnya, ini kekasnya yang di Jogja gitu ya. Kemudian untuk legalitas kami juga sudah ada semuanya. Cuman kalau untuk di websitenya Bakpia Menuk kita ada di situ. Jadi memang yang Pak Dwi sampaikan tadi juga memang betul, ketika kita mempromosikan produk, kalau kita pas berhadapan dengan konsumen langsung, kita bisa juga mengedukasi mereka. Jadi kalau untuk bakpia Menuk ini kulitnya lebih tipis loh dari yang bakpia yang di sana gitu. Terus ini juga tanpa pengawet, meskipun dia tahan 8 hari tapi dia tidak pakai pengawet, tidak pakai pemanis gitu. Kita memang itu murni begitu. Jadi penjualan ketika kita memasarkan produk itu, kita juga secara tidak langsung membranding bahwa meskipun ini produknya ya mungkin kalau ini kan harganya cuma 20.000 ya Mbak. Mungkin kalau harga itu kan relatif ya. Cuman kalau bagi kami bahwa ini semua bahan-bahannya tidak menggunakan bahan yang yang ada pengawet dan 3P itu atau 5P ya, tapi secara kualitas ini bagus dan boleh dicoba, dirasakan. Jadi ketika orang datang itu dia juga bisa mencicipi. Nah itu yaitu yang kita ini kan selama ini. Jadi memang kalau untuk di kemasan kami hanya lebih mengedepankan bahwa labelnya sudah ada, brandnya sudah ada, kemudian legalitasnya. Karena memang sekarang ini konsumen lebih pintar Mbak, memang apalagi kalau produk makanan khususnya mau diberikan kepada orang lain tuh, sekarang lihat dulu itu ada halalnya nggak ya, terus PIRT-nya udah ada belum. Kadang pembeli juga pintar. Kalau pernah pengalaman saya waktu itu saya produknya belum halal, ketika ada yang mau membeli itu tanya halalnya sudah ada belum Mbak, belum ada, nggak jadi beli gitu ya. Jadi waktu itu saya halal itu pertama kali dapat fasilitasi dari Kementerian Perindustrian Bu. Terus yang keduanya karena saya sudah difasilitasi sekali itu, yang keduanya kita bayar sendiri gitu. Terus yang untuk fasilitas-fasilitas lain dari dinas itu juga yang bisa kami akses. Jadi untuk menerangkan produk ini ya, kalau untuk di online-nya itu kami di websitenya kami terapkan ada di situ. Malah ada ketika proses produksinya juga kita tampilkan Mbak, kayak di IG gitu, cara membuat isian bakpia itu seperti apa, itu juga kita tampilkan. Itu kan dalam rangka membranding juga bahwa produknya ini dibuat sudah ada mesinnya, meskipun masih ada dengan menggunakan tenaga manusia. Itu juga mungkin akan menambah nilai dari produk yang saya miliki. Oke, Bu Ati, kalau bakpia ini kan salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta. Jadi banyak sekali, marak sekali para penjual bakpia gitu ya. Di tengah maraknya para penjual bakpia ini, yang menjadi kekhasan pembeda dari bakpia Menuk, selain tadi dikatakan kalau bakpia Menuk tuh open kitchen gitu ya. Nah, apa pembedanya dari segi branding itu sendiri? Ya, kalau yang pertama itu tadi saya sudah sampaikan juga, bakpia Menuk ini kulitnya lebih tipis, isiannya lebih banyak. Jadi mungkin kalau yang bakpia yang lain tuh isiannya lebih sedikit, kulitnya tebal gitu loh. Kami kalau untuk cara jualannya, kami kan tadi dengan menggunakan sistem open kitchen itu tadi, itu juga sebagai pembeda dari yang sudah ada. Nah untuk penjualan yang di luar kota
ataupun kita juga punya bakpia frozen. Jadi kalau misalnya mereka mau magang sendiri, kami punya bakpia frozennya. Jadi untuk ekspedisi yang kota-kotanya masih kota-kota besar kayak Jakarta, terus Medan gitu kan, itu ekspedisi cuma 1 hari bisa juga. Jadi konsumen tinggal mau memilih kalau untuk yang online-nya mau yang sudah dipanggang atau yang belum. Itu juga menurut saya itu juga belum banyak yang dilakukan oleh yang produksi bakpia yang mungkin ini dengan saya, selevel dengan saya gitu. Nah memang cita-citanya ya karena bakpia itu sudah banyak ya Mbak, makanya menu ini saya mencoba tidak berhenti dengan hanya bakpia saja, karena kalau hanya bakpia saja ya mungkin penjualannya hanya segitu-segitu. Makanya kami keluar produk-produk yang lain itu untuk pemasaran saya bisa dan penjualannya bisa lebih beragam. Karena di pasar itu di luar itu produk kuliner itu cepet banget untuk diduplikasinya. Jadi kalau kami ini sebagai produsen, kalau kita nggak inovasi produk, hanya puas dengan itu saja, nanti ketinggalan. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Ati. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Dwi. Pak Dwi, bagaimana kemudian branding ini bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk IKM itu sendiri, Pak Dwi? Silahkan Pak Dwi. Ya pasti bahwa branding akan memengaruhi persepsi. Nah, persepsi tidak hanya persepsi itu termasuk di dalamnya ada trust. Ada trust. Jadi begini, tadi Mbak Ati itu pasti di situ ditanyakan halal, ditanyakan PIRT. Mengapa? Karena UMKM yang berbasis pangan itu ada UMKM yang berisiko, sangat berisiko karena ini makanan. Dan hari ini narasi tentang tidak pakai bahan pengawet dan sebagainya itu sampai kepada bagaimana cara produksinya itu penting sekali. Kenapa? Hari ini persepsi ini udah mulai ada kesadaran bahwa ternyata kita ini diam-diam kita ini dirusak oleh makanan yang instan, yang di dalamnya adalah bahan pengawet. Bahkan orang-orang biologi pangan itu mengatakan 78% makanan yang beginian itu 78% ya. Itu sudah tidak aman lagi, bermasalah dengan mikrobiologis yang itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, artinya bahwa branding ini juga akan memastikan bahwa makananku safety untuk dikonsumsi. Mengapa adanya sekarang itu orang pinter loh, ini produknya dari mana? Ya dari kota misalnya. Dari kota terus di situ pasti lihat apakah ada PIRT. Ada. Itu pada akan bertanya, mosok bisa lolos PIRT? Bagaimana caranya? Kok bisa lolos PIRT? PIRT itu tesnya adalah air, betul. Nah, di kota Yogyakarta, Mbak, biar jangan tahu, di kota Yogyakarta itu airnya sudah bakteri coli. Bakteri coli. Bagaimana bisa dia lolos PIRT? Pasti pakai PDAM, misalnya begitu. Nah, sekarang kalau di kota Yogyakarta itu pakai PDAM, semua pertanyaannya apakah PDAM mampu memberikan debit air kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan? Enggak juga. Kita ini diam-diam sudah krisis air bersih, krisis air itu sendiri. Cuman kita belum terasa saja. Saya mau katakan begini, ketika bicara tentang branding, tidak hanya kita diserahkan kewenangannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Cara ini lihat. Karena ketika ini proses pun, ini tidak juga melibatkan semua di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Betul ya? Halal bisa dari kementerian, dari Kemenak, PIRT dari mana. Sampai kepada, ini saya tadi terus mikir begini, oh iya kalau begitu sentra-sentra UMKM itu harus dipastikan dulu airnya. Kalau orang pinter begitu, sampelnya dari tempatnya Mbak Ati, bakpia menu ini, terus di lab ya, benar nggak? Ya, nggak ada bahan pengawetnya. Kan ada loh ya pembeli yang cerdas itu, dia bawa betul. Nah, ketika dibohong, bahwa branding ini adalah bohong, selesai sudah. ya, betul.
Selesai sudah. Jadi artinya ketika branding ini sudah ada, bagaimana kita memaintain ini supaya konsumen trust. Betul ya Mbak ya? Kalau nggak repot, hari ini ngomongin bakpia, semua ngomongin bakpia. Tapi bagaimana bakpia? Salah satunya adalah ketika ngomongin bakpia pasti ada nomor. Bakpia berapa. Nah, di tempatnya Mbak Menu nggak ada nomor. Misalnya begitu. Itu salah satu ciri khas, kekasan dari sisi merek. Karena branding itu mesti ada khasnya di situ. Nah ini harus dijaga bagi UMKM harus dijaga betul. Maka saya tadi baru berpikir, oh kalau begitu yang namanya DLH itu harus kerjasama dengan UMKM untuk memastikan bahwa penggunaan air di dalam berproduksi itu safety, clear dulu. Artinya kalau ngomongin produk begini, ya nggak bisa di beliaunya tok. Ternyata beliaunya punya batasan kewenangan. Lingkungan hidup juga harus ada di situ. Yang kedua, hari ini ngomongan begini tidak lepas dari pariwisata kok. Pertanyaannya adalah banyak desa wisata, kampung wisata kalau di kota ya. Pernah dia membuat branding tentang produk begini? Secara detail ya. Kan belum, ini evaluasi kok. Karena menurut saya pariwisata itu ruangan ini adalah pariwisata. Nah, bagaimana ruangan ini bisa menjadi orang tertarik untuk masuk di dalam ruangan? Berarti di dalamnya ada sesuatu yang menarik. Di antaranya adalah produk UMKM itu. Nah, pariwisata menjadi agen. Itu kalau teori keagenan. Ada teori keagenan, orang-orang ekonomi tahu itu. Ya, siapa yang menjadi agen hari ini? Mbak Ati itu pasti dari hulu sampai hilir ditangani sendiri ya. Betul ya? Kita ini masih pakai manajemen tukang cukur. Ya belanja sendiri, dihitung sendiri, profitnya begitu. Siapa yang jual, medianya diserahkan kepada siapa yang memang dia punya kapasitas untuk membranding digital, itu penting sekali. Artinya ini menjadi evaluasi kita juga ya Mbak ya, sebagai Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bagaimana kita juga akan mengkonsolidasikan dengan OPD yang lain untuk memaksimalkan ini. Karena sekali lagi bicara tentang branding tidak hanya itu kewenangannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banyak OPD yang harus kita libatkan. Dari sisi pemasaran, pariwisata harus harus mendominasi ini. Saya belum melihat bahwa teman-teman pariwisata menginventarisasi potensi, dan potensi itu dia branding. Jadi branding tidak hanya yang branding yang punya produk loh ya, tetapi ada pihak lain yang membranding produk kita juga, karena dia juga punya kepentingan supaya wisatanya masuk. Nah, menurut saya bahwa sinergisitas antara produksi dan pariwisata juga menurut saya belum gatok, belum nyekrup gitu. Yang katanya bahwa Jogja itu ya kota wisata, daerah wisata, tetapi saya melihat UMKM masih jalan sendiri-sendiri kok. Belum pernah tersentuh pariwisata itu membranding produk, walaupun produknya itu bukan produknya pariwisata sendiri, tapi pariwisata punya kepentingan supaya dia masuk di situ, dia bisa beli itu. Kan profitnya tidak hanya bagi yang punya produk tersebut, tetapi ada impact yang lain yang bisa dinikmati pihak yang lain, parkirnya, atau misalnya ada restonya, tempat nongkrongnya gitu, nongkrongnya terus minum kopi sambil makan bakpia gitu. Yang saya belum melihat produknya ya, katanya tipis gitu ya. Iya. Itu boleh sama dengan itu yang di mana itu Kemusuk. Kemusuk itu juga tipis sekali itu. Kemusuk. Nah, besok kita langganan Mbak, karena saya pelahap bakpia. Tapi saya biasa beli di Kemusuk itu. Nah, sekali lagi bahwa ketika bicara branding, semua punya kepentingan untuk membranding itu, tidak hanya Mbak Ati sebagai yang mempunyai produk. Beliaunya bisa, ini kan bisa dipamerkan di luar negeri.
Berarti ketika kita mau dipamerkan di luar negeri, ketika ini sudah safety haki dan sebagainya sudah, karena tadi yang namanya begini itu mudah ditiru. Mudah ditiru. Dan bisnis begini harus mengikuti tren. Kalau hanya itu saja pasti bosan. Nah ketika di luar negeri, beliaunya pun harus membranding bahwa aku membawa produk ini produk yang luar biasa. Beliaunya akan membranding, tidak hanya Mbak Ati saja. Jadi ketika bicara bagaimana branding produk, semua pihak bisa membranding satu produk di-branding oleh semua pihak yang punya kepentingan. Oke. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dwi. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Intan. Bu Intan, kalau menurut Bu Intan nih Bu ya, bagaimana perbedaan hasil pemasaran antara produk IKM yang sudah di-branding dengan yang belum di-branding? Seperti apa Bu? Untuk hasil pemasarannya, kalau produk UMKM yang sudah di-branding, ini tentu saja akan lebih banyak ya omsetnya, karena mereka sudah mempunyai kekasan sendiri yang mudah diingat oleh konsumen. Sedangkan kalau yang belum ada brandingnya, itu saya kira untuk omsetnya juga masih lebih rendah daripada yang sudah di branding ya, karena banyak konsumen itu akan lupa gitu loh. Jadi produk yang saya beli kemarin tuh apa ya gitu loh. Tapi kalau yang sudah mempunyai branding seperti Mbak Ati ini kan untuk konsumen gampang mengingatnya, kemudian rasanya juga gampang diingat gitu. Jadi menurut saya omsetnya akan lebih tinggi daripada yang belum di branding. Oke, baik, terima kasih Bu Intan. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Ati. Bu Ati, kalau Bu Ati melihat sejauh mana dengan adanya branding produk IKM ini mempengaruhi loyalitas pelanggan ini seperti apa Bu? Yang jelas Mbak, kan tadi juga disampaikan tidak hanya kemasan yang bagus ya, tapi rasa itu juga harus kita perhatikan. Karena sekali orang itu membeli makanan ternyata membuat orang itu kecewa, dia tidak akan beli lagi kan otomatis. Jadi kita mengupayakan bahwa apa yang kita buat itu selalu sama, tidak berubah-ubah dari rasa dan lain sebagainya. Kalau kemasan kita sudah buat seperti ini, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan mungkin di suatu saat nanti ketika kemasan itu sudah ada di luar sana ada perubahan, mungkin Mbak Pia nggak harus seperti itu terus kali bentuknya gitu ya. Nanti kita akan mengikuti perkembangan itu sih Mbak. Iya. Oke, tadi juga dikatakan oleh Pak Dwi kalau penting juga kalau misalkan mempromosikannya, membrandingnya juga melalui online. Nah, tadi dikatakan kalau sejauh ini masih banyak penjualan pemasarannya dari segi offline. Nah, kalau untuk online sendiri ke depannya nanti akan seperti apa ini? Itu PR di tempat usaha saya. Memang jujur kalau untuk di online itu kami kurang. Tapi memang untuk website kami yang itu pun sebenarnya websitenya itu sederhana. Tapi itu lumayan ngefek juga ke penjualan di tempat kita. Jadi kadang-kadang admin menerima WA ditanya dari mana, ternyata tahunya dari website. Jadi ke depan memang untuk online itu juga memang harus harus diupayakan supaya lebih meningkat lagi. Untuk saat ini memang kalau mungkin generasi yang sekarang generasi sekarang banyak yang anak-anak yang lebih pinter-pinter di dunia online ya, itu kita akan memberdayakan anak-anak muda itu untuk membantu di situ. Meskipun belum jadi karyawan, ketika ada anak magang itu kita juga meminta bantuan mereka untuk bisa membantu di pemasaran di sisi online-nya. Ketika nanti mereka sudah selesai, nanti kita bisa meng-hire beberapa orang yang untuk berada di situ. Tapi untuk saat ini kita juga terbantu dengan toko online yang bukan punya saya. Jadi seperti mereka itu reseller, tapi membuka toko online di situ ada produknya kita. Itu juga menurut saya cukup membantu kita gitu loh. Jadi kami konsen ke produksi, berharapnya seperti itu ya. Jadi kami fokus ke produksi, bagian pemasaran ada sendiri, kemudian yang selain untuk pemasaran di offline-nya, tapi di online-nya juga ada yang menangani sendiri.
Jadi karena ya sekarang memang itu dituntut, kita mau nggak mau harus gitu. Apalagi saat ini kan banyak marketplace gitu, Ya. jadi mempermudah untuk Iya. dari segi pemasaran online. Iya. Nah, kalau kendalanya yang dihadapi ini sebenarnya apa nih? Yang kendala di mana, Mbak? Yang di pemasaran belum ke online gitu. Oh, ya kalau di online itu yang kami hadapi terutama karena bakpia ini berat. Jadi ketika ada pengiriman keluar kota yang saat ini yang belum bisa kita cover itu kalau di luar Jawa. Tapi kalau mereka tidak mempermasalahkan ongkos kirimnya gitu ya mereka mau aja, nggak apa-apa, Mbak. Itu yang masih menjadi pertimbangan kami kalau untuk mengirim bakpia itu kena ongkos kirimnya pasti mahal, kan itu ditanggung oleh pemesan. Tapi ketika kami sewaktu-waktu kami punya program promosi di jualan kami, kadang kami juga ada separuhnya itu kami berlakukan ongkosnya dari kami, tapi sebenarnya kami juga difasilitasi oleh dinas lain untuk program free ongkir itu. Nah, kendalanya kalau untuk kendala kayak modal gitu, insya Allah kami masih bisa untuk untuk berputar di situ, untuk modal kami masih bisa. Ya, kalau untuk pemasaran di online-nya itu kami masih tenaga untuk yang menangani di situ kami belum ada yang untuk konsen di situ, jadi masih disambi-sambi. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ya. Bu Ati. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Intan. Bu Intan, kalau sejauh ini pemasaran digital oleh para pelaku IKM ini seperti apa ini Bu, pemasaran digitalnya? Kalau saya lihat dari program Disperindak aja ya, karena waktu pandemi kemarin kan banyak sekali IKM itu yang tidak bisa digital, sehingga banyak IKM yang omsetnya itu menurun drastis karena mereka biasanya berjualan secara offline. Sekarang begitu dia tidak boleh bertemu dengan orang lain, otomatis kan dia harus bisa online, tapi dia belum bisa online, makanya kita dari Disperindak DIY itu memberikan pelatihan pemasaran online, sehingga IKM itu kita latih sehingga bisa memasarkan secara online, Mbak. Jadi kita secara bertahap sampai ada beberapa angkatan kita untuk melatih pemasaran secara online ini, karena kita waktu pandemi dulu berkunjung ke sentra batik Giriloyo itu memang mereka bilang tadinya yang omsetnya besar karena dia kan ada wisata batik, ada kemudian nggak ada tamu sama sekali, sehingga padahal dia tuh buta sama sekali mengenai digital, sehingga mereka tuh minta dengan sangat agar Disperindak itu bisa melatih online IKM-nya, sehingga kita mempunyai program untuk pelatihan pemasaran secara online ke IKM kita, dan alhamdulillah mereka juga bisa menerapkan dan bisa mengupayakan untuk pemasaran digital melalui setelah melaksanakan atau mengikuti pemasaran online itu. Masih menjadi kendala nggak sih Bu bagi para pelaku IKM terkait dengan pemasaran online? Mungkin belum banyak tadi yang menyentuh ke online tadi ya Bu ya? Iya, jadi gini, kalau IKM-nya itu sudah umurnya udah di atas 40 ya, biasanya kan tidak melek digital, tapi dia bisa meng-hire anaknya atau meng-hire yang anak-anak muda gitu kan, biasanya digitalnya pinter gitu. Jadi kemarin untuk pelatihan pemasaran online itu kalau yang IKM-nya itu udah sepuh-sepuh gitu, biasanya membawa anaknya atau pegawainya yang masih muda gitu, sehingga bisa mengetahui atau bisa menerapkan nanti hasil pelatihannya itu seperti apa gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Intan. Ya. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Dwi. Pak Dwi, sejauh ini kebijakan dari Dewan sendiri untuk para pelaku IKM, baik itu terkait dengan branding atau pemasaran ini seperti apa ini Pak kebijakannya? Di Pergub 71 sebetulnya sudah ngomongin rantai pasok. Rantai pasok itu ya termasuk di dalamnya bagaimana kita memproduksi sampai kita memasok. Sudah ada sebetulnya. Nah, cuman hari ini itu tadi
diskusi tadi betul. Kenapa saya tadi ngomongin pariwisata? Hari ini itu kita berproduksi itu masih ada ego karena bisa semua dikerjakan sendiri ya sendiri. Padahal yang namanya bisnis nggak bisa begitu. Kita jangan bilang anti Cina, tetapi Cina itu lebih Pancasilais menurut saya lah ya. Kenapa? Kalau ketika dia mau produksi sesuatu, dia tidak sendiri ya. Dia mau buat sapu lidi saja, itu siapa yang membawa bahan bakunya, terus siapa yang finishing, siapa yang rangkai, siapa yang membuat stick itu sendiri-sendiri. Siapa yang memasarkan? Nah hari ini kita ini produk kita luar biasa. Betul kendala ngomongin digital karena kalau boleh jujur bahwa UMKM kita ini didominasi oleh pralansia sampai lansia. Itu, tetapi di mana teman-teman yang katanya generasi Z diberikan porsi? Tadi Mbak Ati sudah harusnya anak-anak muda reseller. Di TikTok itu masih didominasi oleh ya baju, elektronik, tapi kalau makanan masih kecil. Ikan asin aja dijual di situ. Nah, memang besok ada ketika bicara tentang ngomong digital, tidak ngomongin digital bagaimana menggunakan digitalnya, tapi ternyata bagaimana dia sebagai reseller, ya dia bisa ngomong, bisa menarasikan produk itu. Live shoppingnya seperti apa? Kan dia harus live shopping ya. Live shoppingnya seperti dia harus ngomong tentang hebatnya produk ini, dan itu penting. Dan ketika Mbak Ati ini maaf Mbak Ati suruh live shopping kalau sudah grogi. Jangan itu aja, ada kamera 2 aja, Mbak Ati sudah gedek, gimana kan ngomong apa ini, kan? Ya nggak semua kan orang di hadapan kamera itu dia merasa pede, belum tentu. Nah itu siapa yang punya mental itu di generasi Z? Teman-teman muda itu diberikan begitu, dia tidak produksi ya. Sudah loh, kalau di DIY itu bahwa UMKM dikuasai oleh pralansia sampai lansia. Nah siapa yang tadi ada kendala? Siapa yang akan memasarkan yang berbasis digital itu? Ya kan? Ini anak-anak muda yang menjadi reseller. Emang di TikTok itu punya dia? Enggak juga. Begitu ada produk trending gitu, booming itu, pasti semua. Misalnya baik itu Satya itu bawang itu semua sekarang karena itu ternyata produknya booming betul itu. Semua reseller jadi reseller semua. Begitu. Nah bagaimana sekarang produknya Mbak Ati ini ya kan dikemas atau dikelola oleh reseller yang itu akan menjadi booming produk. Kan ke Jogja itu kan nggak bisa setiap hari. Ketika dia sudah merasakan nikmatnya bakpanya Mbak Ati itu kan nggak mungkin terus mau ke sini lagi. Pasti digital akan melanjutkan itu. Nah bagaimana offline itu dilanjutkan di digital. Makanya ada yang namanya wisata digital. Pasti online kan. Nah saya melihat ya kalau pralansia sampai lansia ya kalau ngomongin digital walaupun di situ WA dan sebagainya bisa, tetapi sampai kepada detailnya sampai menarasikan menarasikan produk di dalam digital itu ya itu butuh belajar menurut saya. Yang ngomong ini aja nggak bisa, ya kan kayak seluruh live shopping itu nggak bisa saya. Terima kasih Pak Dwi, nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Ati terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Mbak Pia Menu sendiri untuk membranding, seperti apa tantangannya sejauh ini? Tantangan pastinya kembali lagi bahwa Mbak Pia kan sudah terlalu banyak ya di Jogja. Nah itu ya kita harus bisa punya pembeda lah dari produk yang sudah ada itu. Dan yang kedua kita kalau bahasa Jawanya itu ngopeni pelanggan itu paling Momentum pelanggan sulit, jadi betul.
ketika kita sudah ada produknya, sudah katakanlah sudah bagus, pelanggannya sudah ada, jadi kita biar konsumen itu loyal terus sama produknya kita itu, ya kita berikan pelayanan yang baik. Ketika ada orderan dari hotel pun kita free-kan ongkos kirimnya supaya biar tetap dia dapat produk yang dia pesan kepada kita. Jadi Maaf Mbak, sudah ikut Sibak Mbak? sampun. Oh sudah. Ya. Ya. Jadi kalau malam hari kan Pak si bangkul nggak bisa. Free ongkirnya itu? Free ongkir sampun. Oh malam nggak bisa? Malam nggak bisa. Oh kenapa? Oke. Evaluasi buat saya. Betul. Cuman sampai jam 3 sore. Oke. Gitu. Ya, Jadi setelah padahal itu, orang order ya semaunya ya. Iya. Orangnya beli kayaknya. Iya. Oke. jadi kadang kalau ada pemesanan dari hotel, dari manapun, pelayanan itu biar konsumen tidak kecewa. Jadi kami tetap antar. Apalagi kalau besok paginya dia harus sudah pulang. Karena yaitu bentuk dari branding itu sendiri, pelayanan itu kami ingin supaya tetap terbaiklah buat konsumen, supaya mereka tidak kecewa. Apalagi karena yang sudah pernah beli, kemudian dia mau beli lagi, itu kan harus kita layani sebaik mungkin supaya nggak lari ke tempat yang lain. Oke, baik, terima kasih Bu Ati. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Intan, kalau tantangan yang dihadapi oleh para pelaku IKM untuk membangun branding yang kuat, seperti apa Bu tantangannya? Tantangannya ya tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Bu Ati ya, itu harus mempunyai kekhasan tersendiri dan menanamkan image agar konsumen itu selalu ingat dari produk dari IKM itu, sehingga tidak akan meninggalkan dari produk IKM itu. Namun Disperindak JIY juga membantu selain mempertahankan brandnya dari IKM ini, Disperindak DIY ini juga membantu untuk memasarkan, itu baik pemasaran secara offline maupun online. Jadi untuk offline-nya kita memberikan membantu untuk mengikutkan ke promosi-promosi seperti pameran-pameran yang baik di nasional maupun internasional. Jadi yang nasional itu seperti Trade Expo, kemudian kalau Trade Expo PRJ, dan PRJ ini kalau untuk bakpia itu sampai bisa omset 80 juta itu selama 1 minggu. Kemudian Udah nyoba di Tongtong Bu? belum. Tongtong luar biasa pasti. Iya. Tongtong itu sekatanya orang Jawa yang ada di Belanda. Di Belanda, iya. Itu luar biasa pasti. Iya. Bakpia pasti idola. Iya. Nanti coba aja. Yang ngerti itu di Murni. Iya. Nah, Bu Intan tadi peran Disperindak kan dalam memasarkan produk IKM, selain tadi mengikutkan ke pameran-pameran, apa saja nih Bu perannya Bu? Pamerannya yaitu baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita dalam negeri itu seperti PRJ, kemudian kemarin untuk kulit tuh ILF itu kemarin kita sudah berusaha mengembangkan pameran itu. Kemudian kalau batik itu ya ada festival batik, kemudian ada juga kalau fashion itu yang kemarin karena fashion kita itu sudah pengennya tuh menuju ke internasional, jadi global, sehingga udah bisa menghadirkan desainer tidak hanya di Jogja aja, tapi sudah secara nasional. Jadi yang ikut desainer dari Jakarta gitu juga sudah mendaftar kemarin di pelaksanaan CFW. Kalau untuk yang tingkat internasional itu ada Jivina, kemudian itu untuk produk mebel, kemudian untuk craft itu Inacraft. Kemudian ada juga TEI itu untuk produk-produk ekspor itu di BSD sana. Kemudian Panganusa itu juga ada pameran untuk buyer internasional. Jadi dari TEI itu biasanya gabung dengan Panganusa, sehingga buyer yang dari TEI yang craft gitu, fashion craft, itu juga akan melihat dari produk-produk makanan yang produk dari Indonesia gitu. Oke. Dan bahkan untuk pameran luar negeri kita yang sudah terlaksana itu pernah di Moskow, kemudian di Melbourne,
kemudian tahun 2022 itu ke Frankfurt, kemudian 2023 itu kemarin misi dagang ke Arab, dan tahun ini ke Brussels. Ya, jadi juga sudah lumayan, tapi untuk produknya itu bermacam-macam, tidak hanya satu macam aja yang dibawa ke sana, tetapi satu IKM itu satu produk. Jadi bermacam-macam produk yang dipasarkan di sana. Baik, terima kasih Bu Intan. Pertanyaan terakhir untuk Pak Dwi. Pak Dwi, kalau melihat kan ini tren pasar kan terus berubah begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana cara IKM memastikan bahwa branding mereka itu tetap relevan mengikuti tren pasar, Pak Dwi? Silahkan. Ya sekali lagi tadi saya bilang bahwa bisnis itu tren. Jadi sebuah bisnis itu akan eksis terus ya dia harus mengikuti tren. Nah, dalam mengikuti tren ini memang dari produksi, dari produsen Mbak Ati dalam hal ini ya, dia harus pintar membaca pasar. Dia harus pintar membaca pasar. Saya kira di dalam membaca pasar ini juga tidak hanya persoalannya Mbak Ati saja, tetapi kami di government juga salah satu pameran itu kan sebetulnya membaca pasar. Jangan sampai hari ini juga yang namanya UMKM itu kalau ikut pameran dia milih loh. Karena apa? Mindsetnya beda. Ketika ngomongin pameran itu harusnya bahwa dia ikut pameran itu mau ketemu buyer. Tetapi dia pameran itu laku, retail gitu loh. Ini salah persepsi menurut saya ya. Ketemunya buyer itu di pameran. Habis itu kontinuitas dibangun. Tidak ketika pameran harus laku retail. Sehingga UMKM itu kalau diajak pameran itu milih kira-kira untung enggak? Oh, kalau di sana enggak untung, kita rugi gitu. Kita rugi. Ini mindset yang harus dibangun. Sekali lagi bagaimana sebuah produk itu eksis, ya kita harus ikuti tren. Tren ini dari sisi apapun ya, dalam arti luas. Nah, tren itu di dalamnya ada yang namanya produk. Apapun yang namanya di Jogja, yang namanya bakpia itu orang tahunya tetap pada bakpia. Sehingga nggak ada perbedaan itu bapaknya siapa, bakpianya siapa, begitu, tapi itu bakpia. Nah, bagaimana sekarang tantangannya adalah kita punya produk bakpia yang beda dengan yang lain. Itu namanya membangun tren. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dwi. Pertanyaan terakhir untuk Bu Ati. Bu Ati, dukungan yang diharapkan dari Dewan maupun dari Dinas untuk para pelaku IKM ke depannya seperti apa? Silahkan. Mungkin ketika kita di awal sudah mendapatkan pelatihan, tentunya kan itu semua apapun yang sudah diberikan oleh dinas berupa pelatihan, terus kemudian pameran dan lain sebagainya. Karena saya juga udah pernah ikut pameran, Pak. PRJ saya sudah ikut, terus Panganusa saya juga sudah ikut, Bu. Jadi tahun kemarinnya gitu yang Panganusa. Jadi untuk kami sendiri khususnya bahwa apapun yang sudah diberikan oleh dinas itu kembali lagi kepada kitanya. Ketika itu fasilitas sudah diberikan tapi kita tidak mau untuk lebih maju kan itu juga nggak ada artinya. Jadi kalau saya untuk meminta terus kan juga nggak mungkin. Ketika kita sudah difasilitasi untuk pelatihan-pelatihan itu ya bagaimana kita mengambil yang sudah diberikan oleh dinas kepada para IKM-nya. Jadi mungkin ya semua yang diberikan oleh dinas itu harapannya memang tepat sasaran buat IKM yang ada di Jogja ya. Jadi setelah mungkin pelatihan pun bisa berkesinambungan. Ketika itu IKM-nya masih baru, berarti dia diberikan yang memang dasar-dasarnya. Setelah itu nanti pelatihannya berjenjang selanjutnya. Dan mungkin selain itu, tapi kan dari dinas juga sudah membantu ya dari sisi pemasaran. Ya itu tergantung kitanya juga lagi. Tadi juga saya sudah dapat info dari Pak Dwi, ternyata untuk produk-produknya kita untuk masuk ke itu tadi Pak yang pengadaan
barang dan jasa itu, berarti saya juga harus memikirkan nih produk selanjutnya yang bahan bakunya itu 40%. ya 40% lebih banyak untuk produk ini ya. Jadi itu juga PR buat kami supaya ketika kami istilahnya sudah agak di atas itu kita bisa mengambil celah yang dari dinas, peluang-peluang itu yang ada bisa kami ambil juga dari setelah kami perbaiki semuanya. Oke, baik, terima kasih Bu Ati. Sama-sama. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Sama-sama. juga Bu Intan sudah hadir untuk podcast hari ini. Terima kasih sekali. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Serabung Karya Bakul persembahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Saya Noristera, Bu Intan, Pak Dwi dan juga Bu Ati yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Monggo silakan. Cut.